Saya kira itu. Kemudian terakhir ini Bung, harapan dan solusi untuk menangani HAM ini ke depannya bagi pemimpin nantinya gimana? Saya kira gini, ya, masyarakat ikuti aja apa yang Prabowo sampaikan. Karena itu komprehensif sesuai dengan standar HAM. Standar HAM itu ada dua. Yang pertama adalah penegakan HAM dan yang kedua adalah pengembangan HAM. Itu sangat komprehensif. Di dalam prinsip penegakan maupun pengembangan itu mengandung ada 3 nilai. Yaitu penghormatan terhadap HAM. Yang kedua perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga pemenuhan hak asasi manusia. Yaitu sandan, pangan, papan, makan, minum, kesehatan, pendidikan dan lain. Pak Prabowo menyampaikan secara komprehensif. Jadi rakyat ikuti saja kalau bicara dalam konteks hak asasi manusia. Prabowo jauh lebih komprehensif. Wong di belakang Ganjar maupun di belakang Pak Anies orang-orang belum tentu ada orang kompeten kok. Kalau Prabowo kan ada saya satunya. Natalius Pigai ada di situ. Sangat tidak mungkin kita bangun Indonesia tanpa berbasis HAM. Apalagi Pak Prabowo yang lebih progresif begitu. Kan kemarin dia sendiri menyampaikan. Saya kaget ketika Pak Prabowo sampaikan bahwa saya berpikir bahwa Pak Prabowo lebih berorientasi pada pendidikan nilai-nilai atau pengembangan hak asasi manusia. Malah justru ketika ditanya, oke, semua kita selesaikan. Semuanya. Artinya kan semua komprehensif. Lebih real dan konkret. Kalau dalam konteks hak asasi manusia. Karena Prabowo mendengar kami semua. Kalau yang lain kan belum tentu didengar oleh para capres. Makanya mereka muncul, contoh Pak Ganjar hanya muncul dengan kasuistik. Kan nggak bisa begitu. Kemudian Pak Anies juga hanya muncul dengan kasuistik. Seperti Kanjuruhan maupun juga kilometer 50. Itu kan tidak bisa begitu Pak. Karena itu ini tidak bicara tentang kasuistik. Holistik. Pemimpin itu harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya komprehensif dan holistik. Yang besar. Jadi cuma Pak Prabowo yang menyampaikan komprehensif dan holistik. Sementara Ganjar menyampaikan kasus. Kemudian Pak Anies juga menyampaikan kasus. Ya gimana? Kalau hanya bicara tentang kasus. Kasus itu mah gampang, kecil itu. Mau selesaikan dengan cara apa? Sekarang orientasi dunia sekarang itu restoratif justice. Sudah tidak lagi berpikir hukum pembalasan, retributive justice. Sekarang berpikir dunia itu adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu itu dengan restoratif justice. Maka pengadilan-pengadilan kan ada ruang mediasi sekarang. Kalau dulu kan mana ada Pak. Dulu kalau sudah masuk proses peradilan itu keputusannya langsung di keputusan final. Baru nanti mediasi itu bisa terjadi. Sekarang kan sebelum proses hukum sudah ada ruang mediasi di pengadilan. Karena itulah maka hukum ke depan itu adalah hukum yang memanusiakan manusia. Ya restoratif justice. Tidak hanya sekedar retributive justice. Jadi saya sampaikan bahwa kalau kemarin tuh ternyata Pak Prabowo jauh lebih memahami secara komprehensif tentang bagaimana membangun Indonesia berbasis HAM. Sementara kedua calon presiden menyampaikan kasus. Jadi HAM itu bukan hanya sekedar kasus ya Pak ya, Waduh, tapi seluruhnya kan ya, saya Pak, ya? bilang HAM, makan minum. Iya. Semuanya termasuk ke hak HAM atas ya? pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas ekonomi, hak perburuan. Kan itu semua HAM Pak. Karena itu tidak hanya sekedar menghukum orang. Tidak hanya sekedar proses hukum. Tapi juga jauh lebih itu adalah bagaimana membangun Indonesia berbasis. Sekarang sudah masuk lagi hak yang komunal. Yaitu hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup. Kalau dulu bicara tentang hak individu setiap orang. Bagaimana hak Anda untuk makan, hak Anda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak Anda untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sekarang sudah lebih luas lagi hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan. Sudah jauh lagi melampaui itu. Karena itu Prabowo yang Pak Prabowo sampaikan itu adalah lebih komprehensif. Karena itulah orang Komnas HAM kemarin kan memberi respon positif kan Pak Prabowo. Mereka respect. Kenapa Komnas HAM tidak respect ke dua calon yang lain? Karena mereka menyampaikan sesuatu yang sebenarnya aspek kecil daripada
masalah hak asasi manusia yang lebih luas. Luas ya. Gitu Lebih ya, luas, ya. iya. HAM itu dari sisi konstitusi HAM itu kurang lebih ada sekitar 56 aspek HAM loh. Yang diatur menurut pasal demi pasal di dalam konstitusi HAM. Ya, mereka hanya menyampaikan satu aspek. Baik. Begitu. Terima kasih Bung sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Ya. Selamat malam. Ya. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.